Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam acara Dimensi Iman Kristiani. Kali ini kita akan bahas mengenai topik hypergrace. Apa kata Alkitab? Untuk itu sudah hadir di sini rekan saya, Yunita. Shalom Yunita. Shalom Diana. Dan Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak. Shalom Diana. Saudara-saudara, selalu membicarakan satu topik memang akan sangat menarik ketika topik itu menjadi sebuah kontroversial. Hypergrace. Namun sebelum lanjut kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Yunita untuk pimpin dalam doa. Bapak, puji syukur kami ucapkan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berdiskusi mengenai hypergrace Tuhan. Tuhan, kami mohon tuntunanmu, pimpinanmu. Biarlah Roh Kudus buka hati dan pikiran kami dalam diskusi kita kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Diana tadi memang sangat menarik. Istilah hypergrace. Kalau ada hypergrace jangan lupa, sebetulnya ada juga yang disebut cheap grace. Lalu the originalnya tentu adalah grace. What is the grace? Apa itu grace atau anugerah? Kalau kita sudah ngerti, baru nanti kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan cheap grace atau apa yang dimaksud dengan hypergrace. Nah, kita akan membuka Alkitab kita dulu di dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 dikatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Lalu di dalam Filipi pasal yang dalam Matius ya. Matius pasal 7 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dua bagian ini masih ada terlalu banyak bagian-bagian di Alkitab mau menceritakan kepada kita apa yang sebetulnya dimaksud dengan grace atau anugerah. Alkitab mengajarkan kita, anugerah adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita bukan karena kelayakan. Kalau layak itu namanya hadiah, ya. Atau kalau honoris causa diberikan pada seseorang, itu juga karena prestasi atau reputasi orang itu lalu diberikan gitu kan, anugerah gelar kehormatan. Tapi kalau Tuhan memberi pada kita harus ingat betul, kita ini nothing, kita ini dust, debu ya, dan kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kejadian sudah bilang kalau makan kita akan mati, betul. Jadi artinya kita mati, sudah tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, apalagi mencari Allah. Nah, Allah mencari kita. Karena itu Yesus berkata, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, bahkan sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah punya master plan yang besar. Karena Dia adalah Allah yang kekal, sementara kita manusia yang hidup di dalam ruang dan waktu. Sulit bagi kita untuk mengerti bagaimana Dia membuat rencana di kekekalan. Tetapi jangan lupa, memang Dia Allah yang tidak mungkin kita mengerti sepenuhnya, kecuali berdasarkan apa yang dikatakannya tentang dirinya di dalam Alkitab. Anugerah. Maka anugerah diberikan kepada kita, kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan. Karena itu, Paulus mengingatkan orang di Filipi itu menarik, saudara. Ya, dikatakan kalian yang di Filipi itu harus ingat ya, kepada kalian itu bukan hanya dianugerahkan keselamatan, percaya kepada Kristus itu, tetapi juga dianugerahkan saat yang bersamaan adalah penderitaan. Jadi, penderitaan adalah kehormatan bagi orang yang diselamatkan. Nah, ini terminologi ini penting. Pak, kalau menderita berarti nanti orang Kristen mesti babak belur dong. Orang Kristen nggak boleh kaya dong, mesti kere dong. Oh, nanti dulu. Jangan salah ngerti. Yang dimaksud menderita adalah hidup berbeda dengan dunia. Ketika dunia pesta pora, kamu orang kaya punya semuanya, kamu tidak pesta pora. Akhirnya, kamu sebetulnya ruang bergaul kamu jadi seperti terbatas karena teman-teman kumpul mabok, kamu enggak. Sakit loh, capek loh. Itu loh yang dimaksud menderita. Aspek yang kedua, ada orang berbuat menyakitkan kepada kamu dan kamu punya power untuk membalas, tapi kamu nggak balas, menderita loh. Ya. Aspek yang ketiga, saya bisa tidur-tidur. Ya, ini segi waktu.
Nggak usah pusing, karena ini ada tetangga yang susah gitu. Oh, toh saya juga nggak kenal tuh orang, tetangga jauh kok gitu ya. Tapi karena dia butuh bantuan di daerah itu nggak ada mobil, cuman kamu punya yang mobil, orang itu sakit, akhirnya yang bawa mobil kagak ada, kamu mestinya bisa tidur, kamu bangun bawa mobil, tolong tetangga yang kamu nggak kenal, menderita. Itu loh maksudnya. Sehingga kita berani mengabaikan kenikmatan diri untuk berbuat yang baik, berbuat yang benar. Nah, itu menderita. Nah, jadi ketika seseorang menerima anugerah dari Allah, dia akan hidup sesuai kehendak Allah, maka disitulah dikatakan pohon dikenal dari buahnya. Jadi kita bisa kenal, ini orang yang betul-betul terima anugerah. Apa yang dimaksud dengan cheap grace? Apa yang dimaksud dengan hyper grace? Saya cheap grace dulu. Karena memang secara periodik ini muncul duluan sebetulnya. Cheap grace adalah membuat anugerah itu jadi murah. Artinya gini, saya sudah percaya Yesus, saya sudah terima Yesus, saya sudah disebut Yesus, saya nggak mungkin lagi miskin, saya nggak mungkin lagi sakit. Nah, ini cheap grace nih. Karena anugerah itu dipandang murah, dipandang mudah. Sehingga seenaknya jadinya kan. Nah iya kasih loh, kalau gitu Lazarus yang miskin itu saya dapat grace dong. Karena grace itu diterjemahkan adalah pasti diberkati. Ya, kamu kepala bukan ekor. Tapi lupa bahwa Alkitab juga mengatakan kalau taat, kalau nggak taat kamu ekor bukan kepala. Jadi nggak boleh sepotong-sepotong dicomot begitu, gitu ya. Nah yang kedua tadi yang saya bilang tadi bahwa jadi orang yang percaya itu tidak tentu kaya. Jadi kalau bilang anugerah sudah diselamatkan, percaya pasti kaya, pasti beres. Nggak ada Alkitab bilang. Justru dianugerahkan menderita buat dia. Ada janda miskin yang dipuji Yesus. Sudah memberikan persembahan yang the best of the best yang dia punya. Dan dia pun akhirnya tetap saja hidup sebagai janda miskin. Ya. Ada Lazarus yang sakit, bahkan Paulus diberi duri yang sangat menyakitkan. Supaya dia jangan jatuh pada kesombongan. Nah jadi clear. Nah bagaimana dengan hyper grace? Nah ini jadi bahan diskusi kita. Hyper grace adalah bahwa Tuhan sudah membayar di muka. Nah, ini gitu ya. Istilahnya penebusan itu sehingga pengampunan dosa, penebusan dosa yang sudah dibayar di muka tadi, seberapapun dosa kita nanti yang kita bikin, itu lebih dari cukup. Udah di DP soalnya. Nah akibatnya memang kamu akan hidup tidak bertanggung jawab, jadinya bisa hidup salah tetap saja. Nah, lalu mereka menerjemahkan ujungnya adalah sekali selamat tetap selamat. Padahal tidak ada yang salah dengan sekali selamat tetap selamat. Karena kalau Kristus memang betul menyelamatkan, mana mungkin keselamatan bisa hilang. Persoalannya semua orang ngaku diselamatkan. Nah, itu terserah pengakuan Anda. Tapi pohon dikenal dari buahnya tadi. Orang yang diselamatkan pasti hidupnya benar. Bukan jadi berdosa, berbuat dosa seenaknya gitu. Sehingga kalau sekali selamat tetap selamat lalu bikin dosa seenaknya tetap selamat, akhirnya orang Kristen hidup nggak perlu tanggung jawab. Nah ini hyper grace. Sehingga keblinger orang bilang gitu ya. Nah tetapi kemudian banyak orang mau komentar juga salah karena nggak ngerti. Nah ini cheap grace sama hyper grace bisa berkelahi. Karena di cheap grace diberi satu gairah. Kamu mesti kejar keselamatannya, jaga keselamatannya. Kalau nggak hilang loh, gitu loh. Nah dengan kamu jaga-jaga, kamu tetap kaya, tetap sehat, dan seterusnya. Makanya kalau kamu nggak kaya, kamu nggak sehat, imannya kurang, nggak beres. Kalau hyper memang udah gila nih ya, udah di DP di depan, jadi kamu mau bikin apa aja pun, Tuhan garanti. Nah, kurang lebih begitu. Gimana Diana? Pak, kalau saya dengar dari penjelasan Bapak, saya pikir hyper grace, cheap grace itu lebih pengaruh dari penerimaan individu orang ya Pak ya. Karena sebenarnya bukankah kita memang menerima hyper grace Pak, anugerah yang luar biasa bagi dalam hidup kita, tapi karena individu yang tidak begitu mengenal kebenaran atau tidak membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh sehingga respon dari hyper grace itu yang salah. Enggak juga, masalahnya begini, tidak akan kalau memang itu yang terjadi tentu semua individu punya pendapat juga kita kacau gitu. Ajaran itu muncul dari seseorang yang merumuskan pembacaan Alkitab. Saya baca Alkitab, lalu ditafsir. Nah ini tafsiran namanya. Nah tafsiran ini memang berkaitan kepada beberapa aspek. Pertama, latar belakang pemikiran dia apa toh. Ya. Kedua, latar belakang pengalaman. Ini juga bisa pengaruh. Ketiga, ada latar belakang kepentingan. Saya ini mau digaransi supaya kalau bikin dosa aman-aman aja, ya saya senang hyper grace. Kalau hidup saya nggak mau menderita, ya saya senang yang cheap grace gitu kan. Tapi kalau saya grace betul-betul ngerti Tuhan, tidak apa-apa saya menderita. Nah,
Jadi ada tadi pemikiran, ada tadi pengalaman, ada tadi kepentingan. Nah, orang berteologi itu tidak bisa lepas dari situ. Jadi apa kepentingannya dengan Alkitab itu? Jadi bukan individu, tapi ada orang-orang tertentu membangun ajaran ini. Nah, nanti yang lain-lain ini mulai lihat lebih cocok kemana deh. Kayaknya enakan ini nih, kayaknya ini nih. Memang ada kepentingan individu. Saya lebih cocok sini nih. Oh, kalau gini susah dong. Masa orang Kristen menderita melulu? Ah, gitu. Gimana Yunita mau lihat apa? Kelihatannya mau bertanya lagi. Iya nih Pak. Mengenai pengampunan dosa yang dibayar di depan yang tadi Bapak bilang di DP, bukankah itu akan menimbulkan perasaan bersyukur dan berterima kasih sehingga itu menjadi suatu kekuatan dalam diri kita untuk mau berbuat benar gitu? Karena sudah ada orang yang bayar dibuka, kita berterima kasih nih Pak, apa salah seperti itu? Jadi memberi kita kekuatan. Nah, akibat berikutnya yang jadi masalah ya. Bahwa dibayar di muka memang Tuhan tebus kita kok. Sebelum kita bikin apa-apa malah, gitu kan. Tuhan sudah tebus kita. Yang jadi masalah, kalau itu diterjemahkan, saya sudah ditebus oleh Kristus, dibayar di muka. Lalu bikin dosa udah lunas. Loh, kamu ditebus untuk tidak berdosa, gitu. Bukan untuk boleh bikin dosa. Nggak ada cerita itu. Makanya kalau kamu bikin dosa, ada ayat. Ya, 1 Yohanes 1:8-9 bilang kan, mengakulah kau, akui dosamu, dia setia dan adil akan menyucikan kamu. Tapi kalau nggak mau ngakui, nggak beres. Tapi kalau kamu sudah akui, jangan bikin dosamu lagi. Petrus juga bilang, jangan kau jadi seperti Kristen anjing. Anjing itu apa sih Pak? Anjing itu dia muntah. Dia balik lagi dia jilat muntahnya. Jangan jadi Kristen babi. Ini istilah Alkitab ini cukup apa ya, kenceng tegas gitu. Lu babi itu apa? Babi itu di kubangan, dia mandi, buang kotoran di situ. Dia pergi, balik lagi mandi di situ. Nah, kalau Alkitab sudah bilang begitu, kamu bisa balik lagi. Kan aneh setengah mati, kamu udah ngelawan Alkitab kan. Justru kalau memang orang sadar sudah ditebus, kasih karunia kesadaran itu akan membuat dia hidup benar terus-menerus. Gimana, apa yang kalian pikirkan coba? Karena sudah saya pernah lihat juga Pak. Karena hypergrace itu didasari karena mereka bilang it's done. Jadi semua sudah done di kayu salib, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita masih ragu, jadi kita kan meremehkan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Gini, semua sudah selesai, betul sekali. Yang sudah selesai adalah pengorbanan Kristus. Persoalan, pengorbanan Kristus siapa? Lalu orang bilang, oh untuk saya. Dari mana kau tahu? Kenapa hidupmu berbeda? Jadi tidak ada korelasi dengan itu, bahwa dan betul dan. Tetapi patut kita bertanya, sayakah penerima anugerah itu? Kalau iya, hidup saya pasti sesuai dong. Nah, jadi ada satu penggalan kalimat yang tidak boleh berdiri sendiri. Nah, penggalan kalimat bilang sudah selesai, lalu berhenti di situ. Waduh, rawan sekali. Ya, memang penebusan Kristus sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Tapi tidak bisa seenak kali saya hidupnya. Karena hidup saya harus justru sesuai dengan itu. Jadi ini, Kristus yang sudah menyelesaikan ini, mestinya hidup saya juga sudah selesai dengan apa? Dengan dosa itu. Saya nggak dosa-dosa lagi. Masih bisa jatuh ke dalam dosa nggak? Masih. Tapi bukan karena keinginan atau kegairahan. Saya bisa tergelincir. Karena saya bangun, saya sadar, Tuhan ampun. Baru namanya yuk betul-betul sudah terima grace itu. Karena orang hidup itu kan bisa dilihat, bisa diukur. Para rasul itu berubah kok hidup. Gitu lah. Nah, yang jadi problem, kalau sudah sudah selesai, jadi bikin dosa udah selesai. Mau apa juga nggak apa-apa, nanti tetap aja masuk surga. Waduh, di mana tuh ayat Alkitab yang bilang begitu? Makanya 1 Yohanes bilang, orang yang masih berbuat dosa itu ya adalah anak-anak iblis. Anak Tuhan itu tidak akan berbuat dosa lagi. Continuous tense saja, jadi terus menerus saja. Tetapi dengan itu jelas sekali, orang yang sudah ditebus, sudah selesai itu, selesai juga urusan dia dengan dosa itu dan tidak lagi mengulang-ulang itu. Gimana? Apa ya ini kita pikirin? Ada satu lagi nih Pak, menurut pengajaran Hyper Grace, Roh Kudus tidak akan menuduh dosa-dosa kita yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dosa kita sudah diampuni, jadi kalau ada suara-suara yang kayaknya, wah menuduh, nah itu dari iblis tuh.
Gitu. Jadi itu buat bisa hubungan kita sama Tuhan jadi nggak intim. Bagaimana pandangan Saya Alkitab? nggak tahu, ada kitab Yohanes 16 mengatakan Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Itu yang ngomong siapa ya? Jadi Yohanes 16 itu clear banget, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. 16 ayat 8 sampai 11 itu kan. Nah, artinya setiap orang disadarkan akan dosa. Lalu dikatakan jangan berbuat dosa lagi, itu di Efesus. Karena dengan berbuat dosa engkau mendukakan Roh Kudus. Lah Roh Kudus bisa duka kok. Mau mengatakan betapa kita harus menjaga hidup. Maka Roh Kudus akan mengingatkan, jangan bikin dosa lagi. Bukan saya tertuduh. Aneh sekali kalau kamu bikin dosa tidak ada rasa salah. Itu aneh bin ajaib lagi tuh, lebih sadis lagi kita bilang. Ya, gila juga, bebal betul ini orang. Udah bikin dosa nggak sadar gitu. Begitu ditegur, aduh rasa saya berdosa. Oh itu setan. Oh kalau gitu setan baik bener ya. Setan itu baik bener loh. Menolong kita sadar kita berdosa. Buat saya setan itu udah berganti karya tampaknya. Udah berganti peran. Sementara Roh Kudus kita bikin dosa dia diam-diam aja. Setan yang kerepotan. Kau bikin dosa, kau bikin dosa. Nah, pernah satu kali ada orang bilang begitu. Pak, kan saya bilang, Tuhan ampuni kami akan dosa-dosa kami. Seringkali kami hidup salah di hadapan. Lalu dia bilang gini, Pak Bigman itu doa nggak boleh begitu. Loh kenapa? Kita udah ditebus. Yes. Jadi kalau kita merasa ampuni kami dosa itu kerjanya setan. Oh ya? Hebat sekali. Baik amat setannya. Ngingetin saya orang berdosa. Ya saya sadar dosa atau enggak itu kerjaan Roh Kudus. Setan justru membuat saya tidak rasa dosa. Jangan dibalik-balik. Setan justru membuat saya merasa benar. Maka setan akan berhasil. Nah, jadi kalian bisa mengukur mana pekerjaan Roh Kudus, mana pekerjaan setan. Nah, ini kan logika sederhana sebetulnya ya. Sangat sederhana. Nggak perlu pintar untuk ngerti itu istilahnya. Kalau saya tenang, bikin dosa, rasa nyaman, itu kerjaan setan. Kalau saya gelisah, itu kerjaan Roh Kudus. Nah gimana? Kamu apa pikiran kalian? Pak, mengenai jatuh dalam dosa ya Pak, bukannyakah kita manusia selama di dunia ini pasti berbuat dosa Pak? Tapi yang Bapak maksud, ataukah kita tidak melakukan dosa yang sama lagi? Karena kan kita tidak akan sempurna sampai mati Pak, sampai disempurnakan saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus Pak. Nah, ini ada terminologi yang salah nih, hati-hati juga kita ini. Begini, manusia berdosa, dia terus-menerus berbuat dosa, tidak pernah tidak berdosa sebelum ditebus Kristus. Selalu jatuh dalam dosa. Maka bapak-bapak beriman di PL itu, para nabi-nabi yang hebat-hebat itu, kadang-kadang kita ngeliat hidupnya, lu kok gitu ya? Itu kan? Keluarganya kok gitu ya? Gitu. Kita bingung lihat Abraham, kita bingung lihat Ishak. Ya Abraham akhirnya berbuat salah, mengambil Hagar jadi istrinya, jadi masalah. Ishak punya cuma satu istri, tetapi suami istri malah membuat anak kembar jadi musuhan. Yakob anaknya baku pukul, baku hajar, waduh sangat mengerikan. Lalu kalau kita lanjut lagi sampai kita bingung, why? Itu yang clear. Itulah di PL sebelum Kristus. Orang itu selalu jatuh dalam dosa. Tidak bisa tidak berdosa. Begitu ditebus Kristus ada kuasa penebusan untuk bisa tidak berdosa. Jadi bisnis kita adalah untuk tidak berdosa. Karena itu, kalau orang sudah ditebus Yesus, Yesus bilang apa? Jangan apa? Oh, berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dia bisa. Lah orang ini kalau ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Ya Yesus jangan bercanda ah. Mana sih orang bisa nggak berdosa? Ya matilah kita kan. Berarti Yesus itu ngomongnya asbun gitu. Enggak lah. Kalau dia bilang jangan berbuat dosa lagi, karena memang bisa. Nah begitulah terjadi pada Petrus. Disangkalnya Yesus, dia terus sadar betul dan akhirnya dia rela mati untuk Yesus. Dan nggak takut lagi. Dia disalib, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi, sesudah kita mengenal Kristus, kita masih bisa bikin dosa? Bisa. Tapi kamu akan menyesal luar biasa. Itu bedanya dengan sebelum kamu mengenal Kristus. Kamu nikmati dosanya. Oke? Yang kedua, Yesus yang bilang sama kita, hendaklah engkau sempurna, sama seperti apa? Bapak. That's right, sama seperti Bapa sempurna. Baru kita tanya, Pak, mana ada manusia bisa sempurna? Bapak bilang enggak. Kita harus. Bahwa kita tidak sempurna, itu satu persoalan berbeda. Bahwa kita nggak bisa, ya kita tanya diri kita kenapa nggak bisa. Tapi jangan bilang, nah ini pentingnya. Jangan bilang, Alkitab menggambarkan nggak mungkin manusia bisa sempurna. Nah, itu salah. Jadi,
Saya pikir ini bagian yang menjadi perlu untuk kita pikirin sama-sama, supaya kita jangan terjebak. Paulus bilang, aku sudah menyelesaikan apa? Pertandingan. That's right. Artinya dia sudah finishing. Wah, hebat. Nah, kita mesti rindu seperti dia tuh. Maka dia berani ngomong, hidupku bukan aku lagi. Tapi siapa? Yesus ya. That's right. Itulah kita. Tapi kalau kita kan belum ya. Ya mungkin kalau si Diana bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Yohanes di hatiku. Gitu kira-kira ya. Kalau Paulus kan beda. Mungkin ya Yunita juga bilang gitu, hidupku bukan aku lagi, tapi Andre di hatiku. Yesus di mana? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Bisa kan? Kalau Paulus beda. Sekarang yang lain itu jadi nomor sekian. Yesus nomor 1. Bagaimana Big Man Sirait? Saya mau bergumul ke sana. Saya juga belum nyampe itu rasanya. Karena saya juga mesti jujur nih. Ada kepentingan-kepentingan saya yang sekali-kali masuk skala priority paling tinggi. Jadi saya juga mesti bergumul terus. Tapi berdoa supaya kesempurnaan itu tercapai dalam dunia. Kok bisa? Karena penebusan Kristus bersifat sempurna. Berarti kita punya potensi sempurna karena penebusan sempurna untuk bisa hidup sempurna. Jadi bisa juga Pak itu jadi cermin ya Pak untuk kita. Sehingga kita bisa tahu kita di posisi di mana ya Pak. Kalau kita sering berbuat dosa terus berarti kita sangat question mark ya Pak ya. Tanda tanya banget dengan kehidupan pribadi kita ya Pak. You udah menikah. Oke. Kalau misalnya satu waktu kamu mengabaikan suami atau kemudian tidak setia dengan suami atau suami tidak setia sama kamu. Kamu rasa apa? Terluka nggak? Terluka. Kelewatan nggak itu? Kelewatan. Itu kamu dengan suami. Padahal suami kan nggak mati menebus kita ya. Cuma ngelamar kita, mas kawinnya juga masih bisa dikembaliin kan kasarnya gitu ya. Kristus kan nggak ngelamar kita itu dalam tanda petik. Dengan darah kudus tuh. Kita mempelai wanita. Lalu kalau kita dengan suami saja terlukai kalau dia nggak setia dengan janji nikah, gimana? Kristus. Gitu. Apakah itu bisa dijadikan satu cermin bahwa kita bukan orang pilihan Pak? Mungkin agak sedikit ini sehingga hal itu juga bisa kita jadikan suatu tolak ukur. Tergantung. Kalau kamu terus-menerus bikin dosa, patutlah kamu berpikir itu. Tahu dirilah dikit. Bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Perhatikan beda ya. Tapi kalau kamu terus-menerus jatuh dalam dosa. Makanya kalau saya kemudian rasa marah-marah sama istri, pergi. Diam aja kadang lagi sendiri. Aduh, tadi saya terlalu keras. Saya baikin lagi dong istri saya. Mestinya kan Tuhan juga. Aduh, saya bikin dosa. Tuhan ampun. Tapi kalau hobi terus-menerus, ya itu kalau suami nggak baik. Gitu kan. Kalau istri jahat gitu ya. Kalau umat ya umat yang kurang ajar. Yang nggak tahu bersyukur sama Tuhannya. Sebetulnya ya, hidup kita hari-hari aja kita tahu kok itu kan. Ya, makanya kalau DP tadi udah di DP di perkawinan lalu suami bisa berbuat semaunya, saya juga nggak ngerti lagi hidup keluarga kita kayak apa itu. Ya kan? Gimana Yunita, penasaran? Ada satu lagi Pak, dalam pengajaran Hyper Grace itu terkenal dengan revolusi kasih karunia-Nya. Jadi di mana kita Bapak yang sudah menebus kita itu tidak mungkin mengasih anak-anaknya itu penyakit atau apa. Nah itu dibilang ajaran yang jahat sekali untuk seperti itu. Apakah itu bagaimana pandangan Alkitab, pandangan Bapak? Balik lagi tadi. Paulus dikasih apa oleh Tuhan? Duri dalam daging. Duri dalam daging. Sakit apa enggak? Sakit. Bukan sakit, sakit banget. Sampai Paulus teriak, Tuhan cabut. 3 kali dia minta. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia. Akhirnya Paulus bilang apa? Di kelemahanku nyata kekuatan. Lalu Ibrani bilang apa? Aku menghajar apa? Siapa? Tuhan mengajar siapa? Anak yang dikasihinya. Bukan anak gampangan. Yang gampangan yang nggak diajar. Ya. Nah jadi ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi ini yang harus betul-betul disadari. Jadi janganlah pelintir Alkitab. Ya, revolusi kasih karunia kasih Tuhan hebat. Tapi jangan pikir kalau kau miskin dia tidak mengasihi, kalau kau sakit dia tidak mengasihi. Dia Allah yang luar biasa. Dia izinkan Ayub mengalaminya. Dia taruh pada Paulus duri itu karena cinta kasih. Oke Diana, begitu. Silakan. Nah, kita pikir udah clear ya, jadi ya. Kalian udah jelas ya. Jadi bagian-bagian ini memang menjadi bagian yang sangat perlu untuk kita pikirkan sama-sama.
Ya, Diana ada pertanyaan lagi? Udah clear? Sudah, Pak. Ya. Oke, ini dah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Memang tema hypergrace memang menarik untuk kita bicarakan, namun sayang waktu tidak memungkinkan. Mungkin Pak Bigman bisa memberikan kesimpulan untuk ini? Oke, saya pikir kesimpulan satu adalah bahwa grace adalah grace yang harus dipertanggungjawabkan, dihidupi dengan sungguh. Bukan karena engkau terima anugerah, engkau pasti kaya atau pasti sehat. Rasul, Nabi melewati kesakitan, kepahitan, tapi grace membuat mereka kuat menjalaninya. Oke, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, hypergrace sangat menarik untuk kita bahas. Sayang kita sudah ada di penghujung acara. Saya minta Pak Bigman untuk memberi kesimpulan. Saudara-saudara, selalu kita harus perhatikan hypergrace. Pertama, anugerah Tuhan berikan betul. Di muka betul. Lunas betul. Yang tidak betul, cara menyikapinya. Bahwa kita bisa berbuat dosa lalu Tuhan sudah menebusnya. Justru Dia larang kita berbuat dosa lagi. Yang kedua, ya, bukan Tuhan kejam kalau kita sakit. Justru orang beriman akan menghadapi berbagai badai kehidupan menunjukkan keunggulan keimanannya. Yang ketiga, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita miskin. Justru bukan kekayaan tempat kita bergantung, tetapi iman kepada Tuhan, entah kaya entah miskin. Kaya bukan dosa, miskin bukan aib. Nah, jadi saya pikir ini yang harus kita pahami sama-sama, bagaimana hidup dalam cinta kasih Tuhan secara bertanggung jawab, karena itulah ayat Alkitab yang menyadar ingatkan kita. Dan Roh Kudus akan terus-menerus bicara pada kita. Kiranya kita bercermin pada firman. Ingat, masihkah hidup kita sesuai dengan kehendak Dia? Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan di hari-hari hidup kami. Biarlah kiranya kesadaran akan anugerah yang bertanggung jawab sepenuhnya mewarnai hidup ini. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai bertemu dalam dimensi iman Kristiani berikutnya. Kita saling mendoakan, kita dukung apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa.